Sejak kapan kalian tahu ada kolam harian Tombros sekecil ini di Jogja, dekat kampus Atmajaya? Kali ini kami akan coba seberapa serunya kolam ini. Halo teman-teman, hari ini kita mau mancing. Setelah sekian lama ya, kayaknya kami nggak mancing ikan mas, terutama yang bukan galatama. Kali ini kami mau nyoba mancing harian, atau juga dikenal dengan taburan, atau jog-jogan, atau juga dikenal dengan kilo gebrus. Jadi setiap satu orang yang datang nantinya akan ditambahi 1 kilogram ikan mas. Kami hari ini akan mancing di kolam yang sangat kecil, nggak jauh dari kampus Atmajaya Yogyakarta. Tepatnya di kolam pemancingan harian Pak Tolo. Kolam ini bukan kolam baru, ini kolam udah ada sejak bertahun-tahun yang lalu dan bisa dibilang kolam ini adalah salah satu kolam yang cukup dikenal. Di tempat ini tersedia 2 kolam dengan ukuran dan jenis yang berbeda. Kolam besarnya adalah kolam harian atau kilo gebrus pada umumnya. Setiap ada orang yang datang, maka akan ditambah 1 kilogram ikan mas dengan tiket sebesar Rp35.000. Berbeda dengan kolam yang satunya, ukuran kolamnya sangat kecil, mungkin hanya muat sekitar 8 sampai 10 atau 12 lapak. Kolam ini punya sistem hampir sama, tapi ada minimal jog atau minimal penaburan ikannya. Jika normalnya ditambah 1 kilogram per orang, di kolam kecil ini minimal ikan masuk sebanyak 6 kilogram mau berapapun jumlah pesertanya. Biasanya kolam ini bisa difungsikan untuk sewa per grup atau juga bisa sewa tanpa batas minimal peserta. Kesamaan dari kedua kolam di tempat ini adalah setiap ikan yang kita dapat bisa dikembalikan dengan cara dijual kembali ke pemilik kolam. Dan bisa juga kita bawa pulang jika memang mau dibawa pulang. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin akan bertanya-tanya, apakah ikan yang dibeli oleh pemilik kolam akan dikembalikan lagi? Kalau di sini, hal seperti itu adalah hal yang cukup biasa. Jadi ikan yang nanti kita pancing pun adalah ikan-ikan bekas pancingan dari orang lain. Umpan yang akan kami pakai hari ini adalah belt racik bum bum. Karena konteksnya mancing santai, kami nggak pakai campuran sama sekali. Kalau persaingan umpannya ketat, teman-teman bisa juga campur dengan kroto, atau bahkan pakai umpan full kroto ataupun umpan putih. Dan pelet bumbumnya bisa difungsikan hanya untuk boman saja. Kembali lagi ke preferensi tiap orang dan juga melihat gimana kondisi ikan di kolam tersebut. Personil hari ini diisi oleh saya dan Kak Luke beserta kedua teman kami. Kali ini kami akan tabur ikan sebanyak 8 kg dengan peserta sebanyak 4 orang. Jika dihitung secara matematis, dengan jumlah ikan di kolam 8 kg, seharusnya setiap orang akan kebagian 2 kg ikan mas. Tapi namanya juga mancing, ada banyak faktor, kita nggak bisa tahu siapa yang akan dapat banyak dan sedikit. Sebelum mulai, salah satu teman saya sudah mendapat 1 ekor ikan mas. Seharusnya ini menjadi sebuah keuntungan untuk dia. Wis, ngeri sih. Kok bisa ngono? Sebenarnya agak minggir sini sih. Mancep. Tak lepas. Ya, mancep nemen ya? Iya. Apa ya? Wes, yuk. Itu. Pilihan. Soalnya saya nggak jebol ya. Saya nggak jebol. Cek kan saya kau nggak jebol kan? Aman ya. Wes cemong noy. Over pak. Ngawur. Ikan sudah masuk, kini saatnya mancing dimulai. Sekali lagi, karena mancing santai, kami berempat sudah sepakat untuk nggak nyengget atau badi ikannya supaya lebih asik. Kok gendengan loh? Langsung aja Coach Johnson yang mengawali perolehan ikan mas dengan size lumayan. Makan nggak? 15 menit berlalu, selanjutnya diikuti dengan Mas Dian yang mendapatkan bersamaan dengan Kak Luke. Sorry. Yang paling kita tinggal dari sini ya kan? Dengan skor perolehan sementara, saya berada di paling bawah, belum mendapatkan 1 ikan pun. Gak butuh waktu yang lama hingga saya mendapatkan sambaran pertama saya. Tuh, ngeri.
Ternyata dibarengi juga dengan Kak Luke. Jadi skor sementara adalah saya 1 sama dengan Mas Dian. Kak Luke berada di posisi yang sama dengan Ko Johnson dengan skor 2 sama. Gede Mas. Oh kalah. Aku nyekeri. Sama. Kalau main di kolam kecil seperti ini, sebaiknya kita nggak terlalu banyak membuat gerakan yang bisa membuat ikannya waspada. Boman pun kita berikan dengan tipis, sedikit demi sedikit, karena dengan kolam sekecil ini, hanya perlu sedikit pancingan bom untuk membuat ikannya mengetahui lokasi umpan kita. Meskipun bomannya hanya sedikit, tapi harus terus-menerus diberikan secara berkala dengan tempo yang agak santai. Tujuannya untuk menjaga ikan supaya selalu kumpul di lapak kita. Terutama setelah nari ikan, apalagi kalau ikannya mocel atau terlepas. Bom sih. Terus dari gini. Aduh. Wah, sorry guys, nggak penak guys. Sorry. Kita copot sih. Wes guys. Oh, makan toh? Enggak. Akhirnya buntut. Kolu. Segini. Kenapa hari ini kita mancing kolu-kolu semua? Putus. Kenapa ya? Ganti wae ya. Sorry. Waduh. Sorry depan. Mendekati 1 jam sejak ikan ditabur, susunan perolehan mulai berubah-ubah. Kak Luke dengan 4 ikan pertama, lalu sisanya kami semua berada di bawah dengan perolehan setara yaitu 2 sama. Apa? Sebenarnya Mas Dian punya banyak kesempatan. Sayang sekali beberapa ikan yang dia dapat terlepas ketika sampai pinggir kolam. Walah. Nggak beda dengan Ko Johnson yang juga gagal menaikkan ikan yang dia tarik dengan cukup lama. Sambil menunggu, saya jeda makan sebentar. Makasih. Dan secara nggak sengaja, saya melakukan hal bodoh. Apa itu? Naas, kepala charger saya terjun bebas ke dalam kolam. Apakah ini tanda-tanda saya akan dapat ikan banyak? Sorry, Ko. Bundet.
3 jam berjalan, saya coba geser ke seberang lapak. Makan malam. Cil apa musim tadi? Beruntung ada satu ikan yang berhasil saya dapatkan. Kedudukan kami sementara setara di 4 ekor sama. Untuk menutup sesi mancing hari ini, Kak Luke mendapatkan ikan kelimanya. Iyalah. Sebenarnya setelah kamera mati, saya masih tambah 2 ekor dan Kak Luke juga tambah 1 ekor. Jadi total kami berdua naik 12 ekor ikan mas. Sedangkan Ko Johnson dan Mas Dian masih kurang beruntung. Dengan total mereka hanya 4 ekor saja. Supaya adil, pada akhirnya kami semua membagi rata total biaya mancing hari ini. Mungkin segini dulu video mancing kali ini. Semoga teman-teman terhibur atau bisa dapat sedikit informasi mengenai kolam ini dan cara mancing yang kami terapkan. Mengenai biaya mancing dan lokasi kolam sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Jangan lupa cek toko online Gembong Pancing untuk produk-produk andalan dari kami. Jangan lupa mampir dan follow juga TikTok Gembong Pancing untuk keseruan mancing-mancing yang jauh lebih random. Segini dulu video dari kami, sampai ketemu lagi di video mancing-mancing berikutnya. Dadah!